karena kemarin yang hadir itu hanya 6 kecamatan kalau nggak salah. Ya. Maka karena di Kabupaten Manggarai itu sendiri ada 12 kecamatan, teman-teman menghargai 6 kecamatan yang belum ada pada saat itu. Oleh karena itu ada inisiatif dari teman-teman yang ada untuk mengundang semua teman-teman dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sekalian menghargai undangan itu. Jadi kira-kira itu intinya kenapa kita berada di ruang yang sama pada kesempatan ini. Kita bisa diskusikan soal itu, bagaimana ke depannya, langkah apa yang harus kita ambil. Ya, menurut saya setiap kali kita melakukan rapat dan diskusi, kita harus mempunyai satu hasil yang pasti yang menjadi pegangan kita untuk ke depannya. Karena kalau misalnya tidak ada hasil, maka percuma saja kita rapat biar berkali-kali. Maka sangat saya harapkan bahwa hasil rapat kita pada sore hari ini atau diskusi kita ini dapat menghasilkan sesuatu untuk terwujudnya pembentukan organda Kabupaten Manggarai ini. Ya, saya tidak berani menyusun agenda apa yang perlu kita bahas pada sore hari ini karena saya tidak punya hak sebetulnya soal itu. Teman-teman bisa usulkan agenda apa yang nanti akan kita bahas di sini. Ya, namun menurut saya yang paling penting di sini adalah kita meminta pandangan dari perwakilan organda-organda yang ada. Kira-kira begitu. Ya, karena itu yang sangat penting terkait ini. Jadi ada 12 kecamatan, mungkin bisa satu persatu menyampaikan pandangannya terkait ini, yaitu mewakili kecamatannya masing-masing. Ya. Bisa menyampaikan secara individu, tapi jangan lupa menyampaikan secara kecamatannya. Ya, kira-kira begitu. Karena sesuai yang dibilang itu kemarin, yang datang itu untuk perwakilan dari kecamatan. Jadi apapun yang dia katakan itu dianggap sebagai keputusan dari kecamatan itu. Nah, kemarin kita hanya menyampaikan pandangan secara pribadi sebetulnya, belum membawa kecamatan. Ada yang ada kemarin berorganda tapi belum membawa kecamatannya. Jadi maksud saya pada hari ini kita membawa kecamatan masing-masing, dan 12 kecamatan itu punya suara masing-masing. Jadi pandangannya terkait ini. Contoh atau ada masukan? Perkenalkan nama ketika diberi kesempatan supaya kita saling mengenal. Kalau teman-teman yang hadir pada rapat pertama itu pasti sudah saling kenal. Oh, ya. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini sebelumnya perkenalkan diri saya, nama lengkap Franciscus Baru, jadi biasa dipanggil Farsi dan juga di tempat kerja biasa dipanggil Frans. Saya lebih suka panggil Frans supaya kelihatan lebih tua. Agenda kita pada sore hari ini, sebelumnya mungkin saya bintang koordinator coba baca dan bisa jawab ini siapa-siapa yang kecamatan-kecamatan yang hadir. Karena kemarin itu kita bicara panjang lebar, tapi pada akhirnya kita tidak menyampaikan sesuatu kesimpulan. Itu karena banyak organda yang tidak hadir. Ketakutan saya bahwa yang hadir pada hari ini orang yang sama. Itu yang maksud saya tidak koordinator. Sebut saja misalnya Mas Sastra, jadi bisa mewakili satu orang yang ada jawab saja. Jadi anggap saja kita absensi di kelas itu ya. Jadi supaya ditahu, jangan sampai kita ambil satu kesimpulan bicara panjang lebar, pada akhirnya kita tidak ambil satu kesimpulan. Sehingga kita sebelum kita bicara hal lebih penting, sehingga bagaimana kita ambil solusi ketika misalnya kecamatan kita hadir, sehingga baru kita masuk konsep lain. Atau bagaimana? Saya kembali ke sebelum saya mewakili Mas Astra. Saya lihat sebetulnya hanya 2 yang tidak ada di sini. Kalau saya lihat wajah-wajahnya, yaitu Ruteng sama Langkir Rembong. Ya, tapi agak supaya lebih bagus, kita juga saling kenal siapa-siapa yang dari organdanya atau kecamatannya masing-masing kita bisa kenal. Penting yang disampaikan. Ya, saya absen saya supaya cepat ya. Yang dari Mas Sastra, Mungkin ada katakan, ya katakan. Mas Sastra. Oh, Mas Sastra. IP3 Ker. Kalau IP Trigger, kebetulan saya juga kemarin bagian dari yang mendirikan IP Trigger. Saya sudah komunikasi sama teman-teman. Yang pernyataan sikap mereka, iya cuma tidak waktu tadi. Cuma saya tidak enak untuk ambil alih dari mereka. Jadi anggap saja mereka tidak ada. Iya, tidak ada. Masa salah sebetulnya.
Itu makanya saya kemarin di grup tidak ikut berkomentar. Iya, makanya Saya saya di situ tidak ada nama Dimas. saya lempar ke grup itu. Kalau misalnya ada kesalahan nama bisa diperbaiki supaya dia Tema nanti borantang mau rantang ngasih kayak setelah ibu ngasih kayak masuk ibu. di mana mah. Terakhir lahan singkat kita mau CBM. jelas. Itu Sama saya sendiri juga ke sama-sama coba. Jadi ada 10 kecamatan yang ada pada saat ini, kecuali Langke Rembong dan Ruteng. Jadi menurut saya kalau misalnya yang datang itu anggap saja mereka setuju dengan kesepakatan kita. Kan kita sudah 10 kecamatan kira-kira. Kita lanjut ke yang tadi kita dengar pandangan ataupun masukan dari teman-teman di Madastra. Ya baik, saya lanjut karena sudah perkenalkan diri tadi. Ini saya sudah naik suara kayaknya. Oke, saya lanjut. Tadi sudah perkenalkan diri karena musik itu sudah besar sekali. Terkait dengan mengenai pandangan Ima Sastra, kebetulan juga kami hadir kemarin ya pertemuan pertama. Ada beberapa poin sebenarnya alasan kita ini untuk menghadirkan organisasi skala kelas kabupaten ya. Jadi mungkin kemarin saya bicara sejarah, jadi kembali lagi saya bicara sejarah juga sekarang. Jadi senior-senior kita, ada pendahulu kita itu mereka punya rencana yang besar untuk menghimpun skala kabupaten. Tetapi dulu itu mereka bikin organisasi kurang lebih tahun 2010 dan mereka bikin organisasi itu skala kabupaten, tapi mereka berusaha meniadakan kecamatan. Ya, gitu. Itu konsep dasar ya dulu. Tapi sekarang supaya teman-teman ketahui, jadi harapan saya dan dari kami mengharapkan bahwa hadirnya organisasi ini bukan berarti meniadakan kecamatan. Jadi itu harapan kami. Jadi mudah-mudahan kehadiran pemikiran luar biasa dari teman-teman organisasi kecamatan pada sore hari ini. Jadi kita berusaha untuk membuat ini organisasi jangan sampai menghilangkan kecamatan. Jangan sampai seperti dulu. Supaya tidak terjadi istilahnya bentrok dalam hal apa maksudnya? Ada ketidaksetujuan dari teman-teman terutama dari sisi sejarah karena ada organisasi yang sangat aktif sekarang. Apalagi dia punya prestasi kegiatan di daerah. Ada harapannya bahwa hadirnya organisasi ini jangan sampai menghilangkan kecamatan. Dan kami memang dari Sulawesi Utara bersikeras bahwa hadirnya organisasi ini bukan lagi untuk menghilangkan kecamatan, justru memperkuat. Ya, memperkuat. Kalau misalnya teman-teman nanti tanya bagaimana konsepnya, nanti kami jelaskan bagaimana. Yang pertama. Dan alasan yang kedua bahwa saya di sini dari tahun 2012. Pusatnya berdiri organisasi di sini. Mungkin ada yang tahun 2012 di sini, kan? Yang tahun 2012 sudah bergabung di organisasi. Ada ya? Karena kita dari sisi sejarah ya. Jadi saya dari tahun 2012 sudah banyak bergabung di organisasi kecamatan. Bukan berarti saya lebih berpengalaman dari teman-teman. Saya yakin ya teman-teman juga punya pengalaman banyak di organisasi walaupun ada yang baru masuk ya. Pasti karena ekstra belajar ya. Saya yakin mungkin teman-teman lebih tahu dari saya. Tapi saya berusaha untuk memberi pengalaman bahwa kegiatan-kegiatan kita di sini itu skala-skala kecamatan biasanya susah melaksanakan kegiatan. Yang pertama dari si anggota. Dari si anggota yang pertama itu organisasi kecamatan. Yang kedua juga dasar kita melaksanakan kegiatan, orientasi dan dukungan dan lain sebagainya. Jadi kita ini di sini kan ini lintas provinsi kita ya. Lintas provinsi. Baru kita lintas provinsi di sini kan di kota besar, baru kita bikin organisasi kecamatan. Jujur saja kalau kita masuk di kota pemerintah Kota Makassar ini organisasi bawa nama kecamatan susah masuk. Bawa nama susah sekali kalau bawa nama kecamatan. Kecuali kabupaten, minimal kabupaten. Jadi itu yang kedua, yang ketiga dan terkait dengan kegiatan-kegiatan. Banyak hal sebenarnya yang perlu kita bahas ya, terkait dengan mungkin diskusi-diskusi yang akan datang nanti. Dan persoalan yang paling utama juga di Kabupaten Manggarai. Memang kita akui bahwa selama ini keseringan koordinasi dalam hal bahwa sering diskusi-diskusi yang kita bahas tentang kabupaten. Tapi kita tidak punya organisasi resmi untuk menghimpun, sehingga kesannya dia masih dibakal. Sehingga langkali bagusnya kita punya organisasi kecamatan, kabupaten, kelas kabupaten. Jadi kita bisa menata apa persoalan-persoalan di kabupaten yang perlu kita bahas di sini, diskusi di sini. Dan itu yang kita hantar ke Manggarai. Sehingga suara yang kita bawa itu tidak kesan hanya untuk bahas tentang kecamatan kita masing-masing. Sementara supaya teman-teman ketahui ya, kalau kita isi pemerintahan kan itu kecamatan itu hanya perpanjangan tangan.
pusatnya di kabupaten, suatu kebijakan. Kebijakan itu di luar kabupaten, bukan kecamatan. Ini yang berbuat tangan. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat di Kota Makassar ini. Alangkah lebih kuatnya menurut kami dari Sulawesi Utara ini ketika misalnya kita di kelas kabupaten, mengingat bahwa banyak potensi dari kecamatan. Artinya baik dari segi kuantitas kita luar biasa dan juga dari segi kualitas sama menurut. Sehingga apapun yang program yang kita inginkan ya, kita butuh pemikiran-pemikiran dari teman-teman yang berpengalaman basic kecamatan masing-masing dan di organisasi luar juga, terutama dari segi kuantitas juga. Ya. Karena faktor kemajuan suatu organisasi itu bukan hanya soal kualitas ya, memang sering bisa terpancing kualitas, tapi juga faktor kuantitas. Oleh karena itu, kalau misalnya terbentuk ini organisasi skala kabupaten, yang notabene catatannya tadi tidak menghilangkan kecamatan, saya yakin dan percaya bahwa kita akan bisa melahirkan program-program baru yang besar untuk kepentingan kabupaten. Hingga tidak hanya kita bicara kepentingan kecamatan, sehingga kelihatan yang tidak muncul di Manggarai. Kelihatan tidak muncul, artinya hanya muncul ya di media-media pernyataan pribadi. Itu yang terjadi. Jadi harapannya dengan adanya organisasi ini kita bersatu ya, secara terstruktur, secara garis komando dan teratur, sehingga kita bisa bikin program-program ya, baik tadi mengenai pengawas mengenai program pemerintah di Kabupaten Jalan dan juga pengembangan potensi-potensi kita di sini, kajian-kajian lebih besar ya, bikin kegiatan-kegiatan yang lebih besar yang menguntungkan bagi semua kecamatan. Karena melihat kondisi selama ini kan artinya seperti apa namanya, ada organisasi yang aktif ada yang tidak. Artinya tidak ada kepedulian antara kita. Seandainya ada kabupaten ini juga dia punya potensi. Ketika misalnya ada kecamatan-kecamatan yang fakir juga saya kabupaten itu berdampingan untuk hidupkan. Terus saya harapan kita bahwa hadir ini kabupaten, ya, kita pusat kegiatan itu di kecamatan. Harapan seperti itu. Kita pusat kegiatan itu karena pasnya di kecamatan. Karena kabupaten dia tidak punya anggota, yang punya anggota itu kecamatan. Walaupun ya dalam waktu nanti kan kita bisa usul naik ke atas. Jadi mungkin sementara itu pandangan dari kami Mas Astra, kemudian dari teman-teman lain pemikiran bagus dari teman-teman berdasarkan pengalaman masing-masing dan berdasarkan kesahan selama ini. Jadi saya kira percaya bahwa teman-teman punya penilaian terhadap hal ini. Dan itu sementara itu pernyataan dari kami kembali ke yang perwakilan dari teman-teman di Mas Astra menyampaikan sesuatu. Ya intinya kalau saya simak tadi bahwa selama ini pemerintah kecamatan itu belum hadir untuk melihat masalah-masalah sosial, terutama yang di tingkat kabupaten. Yang lebih utama katanya kecamatan itu hanya perpanjangan dari kabupaten, sebetulnya pusat kebijakan itu ada di kabupaten. Maka sangat baik bagi kita untuk mendirikan organisasi tingkat kabupaten untuk melihat masalah-masalah itu. Kemudian berikutnya yang disampaikan hadirnya organda tingkat kabupaten, jadi harusnya apa ya, memperkuat organda-organda kecamatan, bukan menghilangkan organda kecamatan. Karena itu yang membuat senior-senior kita terdahulu, memang saya juga sempat ingat, yang membuat mereka batal mendirikan ini gara-gara itu. Mereka ingin menghapus semua organda kecamatan, mendirikan organda tingkat kabupaten. Saya kira begitu pandangan dari mereka. Ya itu dari teman-teman di Mas Astra. Semangat. Oke, sama Pak Kiri Gapri. Kami akan mengikuti apapun yang ditarikan keputusan pada kesepakatan kita pada sore hari ini. Apapun yang dibicarakan pada sore hari ini yang menjadi suatu hal yang bisa membangunkan seni organda ke depannya, itulah juga keputusan dari kami semua. Mungkin itu saja. Ucapkan selamat sore semuanya. Sore. Jadi pertama-tama saya memperkenalkan nama saya. Nama lengkap Berus Kardianus, biasa dipanggil Ardi. Kami dari perwakilan dari Pema Kirma. Jadi Pema Kirma ini gabungan dari 2 kecamatan, Reo dan Reo Barat. Pada sore hari ini pun kami hadir atas legitimasi dari Ketua Umum yang tidak sempat hadir. Karena memang surat undangan daripada teman-teman yang punya inisiatif untuk menghadirkan ketua itu sudah tersampaikan atas nama Ketua Umum secara pribadi, dan dia sudah mempercayakan kami semua 4 orang untuk menghadirkan 3 orang untuk menghadirkan rapat pada sore hari ini. Berhubungan dengan
apa yang menjadi ingin kita bersama untuk membentuk lembaga organisasi skala kabupaten. Tentunya semua akan menginginkan hal itu. Jadi apapun yang menjadi kesepakatan, apapun yang menjadi hasil musyawarah mufakat pada sore hari ini, maka itulah suara hati dari teman dan kawan-kawan Pemakirma yang tidak sempat hadir pada sore hari ini. Ketika saya memikirkan kembali apa yang sudah dilakukan oleh senior dulu yang sempat rapat di Jalan Domba, mungkin pada waktu itu terlalu besar yang diinginkan oleh senior karena merangkum dari 3 kabupaten. Dan pada waktu itu bisa jalan dan bisa tidak karena tergantung kesepakatan yang hadir. Jadi harapan kita juga pada sore hari ini untuk skala Kabupaten Manggarai saja, apapun itu tetap harus kita jalankan. Yang pada waktu itunya, karena lembaga yang mau dibentuk untuk skala Kabupaten Manggarai mau untuk memayungi segala organda tiap kecamatan dari Kabupaten Manggarai. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh teman-teman organda pada waktu itu. Harapan dari saya untuk bagaimana teknis selanjutnya supaya ini tetap dibangunkan, supaya ini tetap dijalankan, khusus lembaga Kabupaten Manggarai yang berdomisili di Kota Makassar. Jangan sekali-sekali untuk mematahkan pergerakan lembaga tingkat kecamatan. Karena tidak ada landasan dasar yang mau kita bentukkan untuk mematahkan pergerakan lembaga kecamatan. Dari kecamatan yang lain, untuk lembaga kabupaten yang lain. Tinggal bagaimana kemudian hari, kalau memang kecamatan dan lembaga mau disatukan atau mau masukkan dalam lembaga kabupaten, ya tinggal bagaimana kita masuk dalam anggaran dasar. Jadi poin intinya pada hal yang saya sampaikan itu adalah tetap sama-sama kita bangunkan lembaga organisasi tingkat kabupaten yang bergabung dari seberapa banyaknya kecamatan dari Kabupaten Manggarai. Jadi mungkin siapapun yang dipercayakan untuk menjadi PJS koordinator, ya kami dari Pemakirma mengikuti apa yang menjadi alur dan kesepakatan kita bersama. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, luar biasa. Jadi intinya yang beliau sampaikan, mewakili organda Pemakirma, mereka mendukung pembentukan organda ini sebetulnya. Ya, ketika misalnya ada tadi tekanan bahwa harus terpisah antara kecamatan dengan kabupaten, itu akan kita bicarakan nanti. Ya, nanti kita akan bicarakan di forum ini untuk masalah itu. Saya kira itu pengantaran awal dari Bung Ardi selaku perwakilan. Kami menganggap bahwa ini suara dari Kecamatan Riau dan Riau Barat, ya, karena kan mewakili ketua umum. Ya, begitu. Bergeser ke saudara samping dari Kecamatan Lelak, Chemical. Saya berikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan pandangannya. Selamat sore. Sore. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian dan koordinator yang sudah banyak meluangkan waktu. Jadi kalau dari saya pribadi mewakili perhimpunan bola Kecamatan Lelak, jadi mohon maaf karena juga saya punya anggota juga tidak hadir. Jangan lupa. Oh, perkenalan dulu. Mohon maaf. Tadi ini pada Dari sini dulu pakai saya lupa. Ya, lanjut. Jadi nama saya itu Franciscus Sakheri Cigama. Nama sapaan saya itu Ferry. Status sekarang masih ya Jomblo. masih mahasiswa. Jadi untuk apa yang menjadi planning atau rencana, kita tidak perlu menoleh lagi ke belakang lah tentang apa yang terjadi di masa lalu tentang pembangunan untuk membangun suatu lembaga. Tapi kita lihat ke depan. Jadi setidaknya kita sekarang itu memiliki niat. Makanya kita semua hadir pada kesempatan ini. Dan niat ini ya sangat bagus. Nah, mungkin sudah lama tumbuh, tetapi
sekarang baru dibangunkan. Ini adalah bukan niat kita semua, tapi dari Perhimpunan Muda-Mudi Kecamatan Demak sangat mendukung apa yang menjadi rencana kita. Setidaknya ya kita membangun hal yang baru lah. Kita tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Sekian dari saya. Artinya sama. Kalau dari PMIK, Perhimpunan Muda-Mudi Demak sudah mendukung kegiatan kita. Itu dukungan luar biasa juga. Teman-teman dari Cibal. Oh iya. Udah perkenalkan supaya teman-teman kenal. Nama saya Tari Sente, biasa dipanggil Ya, oke, terima kasih Bung. Ya, lanjut ke teman-teman dari Cibal. Siapa? Bung Robert. Oh ya, siap. Silakan Bung. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore buat kawan-kawan yang kesempatan ini. Jadi saya cukup terima kasih kepada kawan-kawan karena pada sore hari ini kita cukup ada peningkatan dari pertemuan sebelumnya. Kalau kita menarik kesimpulannya berarti ada dukungan yang saya buat tetap pada eksistensi membangun di rumah nanti ke depan kira-kira seperti itu. Nah, sesuai diskusi awalnya pertemuan pertama beberapa teman-teman itu kan kemarin kita jangan lupa juga kita keluarkan surat ini untuk teman-teman Urbanda supaya sampaikan apa hasil diskusinya mereka di pengurus internal ataupun teman-teman mahasiswa lainnya sehingga bisa dipaparkan di sini. Nah kebetulan saya juga perwakilan dari teman-teman Kecamatan Cibal. Kemarin sejak dikeluarkan itu surat-surat untuk mahasiswa sama pemuda yang lain, saya sudah sebarkan di WhatsApp masing-masing sama di Facebook kalau tidak salah ya. Nah, pada kesempatan ini juga mungkin teman-teman dari persoalan kenapa teman-teman dari Cibal hanya saya juga yang datang sendiri, kenapa teman-teman yang lain. Jadi kalau kita berkaitan dengan itu tidak jadi persoalan saya pikir karena ini kan berurusan aktivitas masing-masing kira-kira seperti itu. Kalaupun mewakili suara dari teman-teman dari Kecamatan Cibal, sebenarnya ini kan dari awal saya sepakat juga ini kalau kita berkaitan dengan untuk mendirikan satu lembaga kenapa kita satu gagasan bagaimana untuk menghadirkan pada untuk mendobrak semua persoalan di daerah kira-kira itu diskusi awal. Tapi terlepas dari itu saya pikir apapun hasil keputusannya di sini sebentar supaya saya juga sampaikan kepada kawan-kawan saya yang terpenting keputusan ini secara musyawarah dan mufakat. Saya kembalikan dulu mungkin gitu ya. Siap. Itu sadar misi. Oh, sadar misi yang sadar misinya. Kalian masa setelah tadi sayapnya. Siap. Silakan. Ya baik, terima kasih kepada Pak Koordinator suatu kesempatan saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore untuk kita semua. Pada kesempatan yang pertama saya cukup berterima kasih kepada kawan-kawan saya yang berinisiatif kemudian memikirkan bagaimana kemudian kita yang berada di Makassar ini dari berbagai kecamatan dan kabupaten Manggarai untuk kemudian duduk bersama seperti ini dengan tujuan untuk membentuk wadah yang bersifat kabupaten. Secara pribadi dan juga mewakili kawan-kawan saya yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini, saya memberikan apresiasi kepada kawan-kawan sekalian dan cukup berterima kasih atas pikiran yang kemudian ditawarkan sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir dan berkumpul bersama pada tempat ini. Mungkin saya tidak menyampaikan apa-apa yang menjadi poin-poin atau pandangan dari saya secara pribadi dan juga mewakili kawan-kawan organda di Makassar, karena ketika saya mendengar apa yang disampaikan oleh kanda saya tadi, Kanda Frans dan juga kawan-kawan perwakilan organda yang lain, saya pikir itu merupakan poin-poin yang kemudian menjadi harapan kita bersama untuk bagaimana kemudian kita sebagai pemuda ataupun mahasiswa yang berada di Kota Makassar ini yang berasal dari Kabupaten Manggarai, yang dari dulunya kita hanya berhimpun di skala kecamatan. Kalau misalkan ini kemudian kita mempunyai kesepakatan bersama, mempunyai sikap yang sama untuk kemudian kita bentuk ini dan terbentuk ini wadah skala kabupaten, saya pikir ini menjadi sejarah baru.
Dan ini akan menunjukkan eksistensi kita sebagai mahasiswa Makassar, khususnya di daerah kita. Saya pikir seperti itu. Secara pribadi dan juga mewakili kawan-kawan saya dari organisasi STRMC, kami sangat mendukung dengan apa yang menjadi pikiran kita bersama ini. Ya baik, terima kasih. Sebetulnya itu yang kita harapkan bersama, ada dukungan dari teman-teman sekalian. Ya, terima kasih karena telah mendukung kegiatan kita ini. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita dan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, saya atas nama Rifalianus Bagung selaku mewakili dari Kecamatan STRMC Barat, bukan Hipmas. Kalau Hipmas kan sifatnya universal, himpunan mahasiswa STRMC kalau Hipmas. Nah, dari saya selaku sebagai mahasiswa dari Kecamatan STRMC Barat, saya sangat mendukung sekali dengan kehadiran organisasi skala kabupaten ini. Kalau saya telusuri kembali tentang pergerakan kita yang dilakukan secara per individu, saya rasa itu tidak terkonsolidasi atau tidak terpimpin gitu. Semoga dengan adanya organisasi ini, suara kita atau konsep kita bisa terkonsolidasi, bisa terpimpin untuk menyuarakan kepada regulasi-regulasi yang di sana yang tidak pro terhadap rakyat atau rezim-rezim yang zalim kepada masyarakat gitu. Harapan saya, semoga dengan adanya gerakan ini kita bisa maju, bangkit dan berlawan apa yang menjadi regulasi-regulasi tidak pro rakyat terhadap zaman. Mungkin itu saja sebagai saya selaku Kecamatan STRMC Barat. Saya kembalikan kepada koordinator. ya, baik, terima kasih. Luar biasa. Ya, kalau misalnya selalu bergerak secara individu memang susah bagi kita untuk masuk. Jadi katanya penting bagi kita untuk mendirikan ini. Dan saya sepakat akan hal itu. Jadi kita dengan mudah menembus birokrasi kalau misalnya kita menggunakan organda skala kabupaten. Bentuk satu konsep gitu. Ya, siap. Dengan cara satu konsep begitu kita menyuarakan ke sana dengan satu konsep begitu. Siap. Ya. Itu akan kita bahas selanjutnya soal konsep apa yang Pasek. Pasek. Jadi nama saya dari Tandur, Rabi Syafayanto. Jadi saya mewakili teman-teman Semaraman, kebetulan juga ketua tuan kampung tadi ya. Jadi kami diarahkan ke sini karena kami hadir. Jadi menurut pandangan kami menyangkut mereka, ya kami juga sangat mendukung. Tapi yang lebih penting ini jangan menghilangkan apa kecamatan. Tapi berdirinya ini lembaga untuk memperkuat apa kecamatan. Jadi itu mungkin. Baik, terima kasih. Intinya teman-teman di Marama juga mendukung. Kami anggap itu perwakilan suara-suara dari teman-teman Kecamatan Karawang Utara, kira-kira begitu. Kemudian kesempatan terakhir ke teman-teman PPCBM, saya sendiri tidak akan menyampaikan apa-apa lagi karena ketika saya sudah duduk di sini sebagai koordinator, tentunya saya akan mendukung hal itu. Tapi mungkin ada tambahan dari kawan saya, Bung Carlos, yang juga dari Ciwal Barat, Persatuan Pemuda Ciwal Barat. Oh iya. Jadi Kebetulan juga saya lagi chatting sama teman-teman di Petrika. Nah, pernyataan dari teman-teman di Petrika, mereka siap juga bergabung. Nah, siap bergabung adalah siap juga mendukung dan siap bergabung. Cuman mereka tadi titip tulis saja namanya untuk ikutnya organda dulu. Siap masuk, siap dulu. Oh iya, siap. Ya. 11 kecamatan yang telah kita mintai pandangannya terkait pembentukan organda tingkat kabupaten ini, semuanya mendukung, dan itu yang kita harapkan secara bersama. Ya, oleh karena itu, karena semua mendukung, jadi saatnya kita untuk melangkah ke hal berikutnya. Jadi ketika semuanya sudah mendukung, nah pertanyaannya langkah apa lagi yang harus kita ambil? Nah, kan begitu. Jadi teman-teman bisa menyampaikan sesuatu, kira-kira apa langkah apa yang kita ambil setelah ini, setelah misalnya kita semua tadi sudah sepakat bahwa kita akan mendirikan organisasi tingkat kabupaten. Ya, jadi kesempatan seluas-luasnya saya kembalikan kepada kawan-kawan sekalian. Ya.
silakan kalau misalnya ada yang ingin menyampaikan sesuatu, angkat tangannya dan saya selaku koordinator akan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan kesempatan berbicara. Jadi ini tadi berkaitan dengan agenda diskusi sudah ya. Siap. Jadi kalaupun saya misalnya supaya ini bentuk ini barang kita arah ke depan, saya punya usulkan satu bahas agendanya kita pada kesempatan ini bentuk tim 9. Tim 9. Saya pikir kawan-kawan sudah tahu dan sudah paham bagaimana tim 9 cara kinerja dan kerjanya di dalam. Saya pikir begitu karena kalau kita berkaitan mengacu pada sejarah, asas dan perjuangannya hadirnya itu Pancasila sampai sekarang itu berdasarkan hasil DPP PKI pada 1 Maret 1945. Jadi hasilnya DPP PKI, anggaplah saja kita sebagai DPP PKI ya, jadi kita semua anggota di dalamnya itu. Jadi untuk mempersiapkan kemerdekaan dari kekalahan Jepang kalau tidak salah begitu. Nah, Jepang yang memfasilitasi itu. Nah, supaya terarahnya itu rancangan rumusnya Pancasila, maka bentuklah BPU PKI itu. Nah, sampai di BPU PKI banyak sekali suara-suara untuk merancang asas nilai Pancasila ini. Berapa anggota itu yang banyak sekali mengusulkan sarannya, tapi di situ bentrok, tidak mempunyai kesepakatan. Itu alur sejarahnya. Nah, hadirnya itu tim 9 supaya untuk menghindari bentrok itu ada 9 orang kalau tidak salah ya. Tapi semua yang masuk dalam tim 9 saya pikir tidak termasuk dalam tokoh nasional saya pikir. Nah, supaya tidak bentrok ini Pak, bentuk kita tim 9. Nanti tim 9 itu cara kerjanya dia membahas semua. Misalnya berkaitan dengan yang kita bentuk ini dari misalnya logo ataupun bendera misalnya itu nama kira-kira seperti itu, ataupun AD, ART kira-kira seperti itu, GBH ataupun haluan organisasi, itu fungsi dan kerjanya tim 9 nanti supaya terarah ini barang. Karena apa? Kalau kita mendapatkan tim 9 saya pikir kacau. Siapa nanti yang bahas ADRT, siapa nanti yang bahas ART, siapa yang bahas nama, kira-kira seperti itu. Supaya nanti yang tim koordinasi Ini yang saya sampaikan bukan karena semua yang saya tahu, tapi sedikit dari pengalaman, tetapi tidak mestinya pengalaman apa yang saya alami itu adalah benar. Seutuhnya dan sebenarnya kalau kita melihat dari awalnya mau membentuk sesuatu itu adalah berdasarkan inisiatif. Inisiatif ini entah inisiatif 1, 2 orang, 3 orang, tapi yang jelas itu adalah inisiatif punya satu tujuan. Tentu kan sebelum hadirnya, sebelum teman-teman keluarkan surat undangan untuk lembaga sehingga hadirnya pada sore hari ini dalam rapat untuk mendiskusikan pembentukan lembaga ini, siapa yang hadir rapat pertama sebelum keluarkan surat, maka itu adalah inisiator. Jadi inisiator ini adalah orang yang melahirkan inisiatif untuk menggerakkan sesuatu lembaga, menghadirkan banyak orang. Jadi siapa yang pertama kali melahirkan inisiatif untuk membuat surat dan merancang segalanya sehingga teman-teman yang tidak pernah hadir sebelumnya akan hadir pada sore hari ini, maka itu adalah inisiatornya. Yang menjadi kerja selanjutnya itu adalah kerja daripada inisiator itu. Sehingga yang pertama, salah satu kerja daripada inisiator itu adalah dia membentukkan dan memilih siapa yang menjadi masuk dalam tim 9 yang disampaikan oleh